وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Jamaah rahimakumullah, monggo kita lajengaken kita tadarus tadabbur Al-Qur'an surat Yasin ingkang terakhir ya. Kita wangsuli malih kalau ingin nembe dipun maos 7183 surat Yasin surat ke-36 ayat 71 ngantos khatam. Berarti ada 83 ayat ya. Surat Yasin itu ada 83 ayat. Monggo sareng-sareng kita waos, kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nashrahum wa hum lahum jundum muhzarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim
Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum min tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, monggo dipun simak terjemahanipun surat Yasin ayat 73. Awalam yarau, dan tidakkah mereka melihat, anna khalaqna lahum, bahwa kami telah menciptakan untuk mereka, mimma amilat, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan, aidina, dengan kekuasaan kami, dengan tangan kami, an'amang, beberapa ternak, fahum, lalu mereka laha malikun, menguasainya. Ayat 71 Allah memberikan keterangan, tidakkah mereka melihat? Apakah kita tidak memperhatikan sebagai ciptaan Allah? Apakah kita tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka? Bahwa Allah itu telah menciptakan binatang-binatang ternak, dan binatang ternak itu untuk kita, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Salah satu kebesaran Allah, dan diperuntukkan untuk kita manusia. Allah menciptakan ciptaannya diantaranya adalah binatang ternak, sebagian dari ciptaan Allah. Dan binatang ternak itu bisa dimanfaatkan untuk kita, bahkan kita bisa memiliki dan menguasainya. Kita bisa ternak ayam, kambing, sapi, kalau di sana Arab ya unta. Itu semua adalah sebetulnya menunjukkan kebesaran Allah. Kita supaya memperhatikan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa menguasainya, memilikinya, bahkan menundukkannya untuk kita bisa manfaatkan. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wadzalalnaha, dan kami menundukkannya, hewan-hewan itu,
Jadi hewan-hewan itu tunduk kepada kita, itu Allah yang menundukkan. Yang kadang-kadang kita tidak sadar, karena karunia Allah ditundukkan hewan itu untuk kita, supaya kita lahum untuk mereka, dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, yang menundukkan Allah sebagai karunia. Ayam ada, kambing, sapi, ada lebah. Wa minha rakubuhum, lalu sebagiannya rakubuhum untuk menjadi tunggangan mereka. Ada yang bisa menjadi tunggangan kuda, unta. Kalau dulu sapi untuk menarik gerobak untuk kuda untuk menarik cukar. Walaupun sekarang perkembangan teknologi sudah diganti dengan mesin ya, tapi itu masih bisa kita saksikan ya, terutama di pedesaan ya. Fa minha ya'kulun, dan sebagian lagi dimakan, ya'kulun. Pindah malih niki keagungan Allah, kebesaran Allah, dan karunia Allah. Karunia Allah itu diberikan kepada siapa saja ya. Siapa yang bisa memanfaatkannya. Itu karunia Allah. Baik yang menempel pada diri kita sendiri seperti mata, telinga, hidung sampai jantung, itu karunia Allah. Semuanya diberikan, maupun seperti ini hewan binatang ternak yang bisa kita manfaatkan sebagai karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang bisa kita manfaatkan, bisa kita sebagai kendaraan dan bisa kita makan. Walahum fiha manafi'u wa masarib, dan mereka memperoleh darinya manafi'u, manfaat, banyak manfaat. Ayam dipelihara, nanti kalau anaknya sudah butuh bayaran bisa dijual untuk bayar sekolah anaknya, itu kan manfaatnya. Kalau lebih besar lagi kambing, kalau sudah besar lagi sapi, manfaat yang bisa kita peroleh. Wa masyarib, bahkan untuk minuman yang bisa diambil susunya, diambil kulitnya, banyak dipakai untuk pakaian, bahkan untuk perhiasan yang harganya juga mahal. Ujung ayat afala yaskurun. Nah ini kuncinya, afala yaskurun. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Sebetulnya kuncinya kita mendapat karunia Allah, agar kita mendapatkan berkah dari karunia itu ya bersyukur. Kita syukuri karunia-karunia yang telah diberikan Allah, karena memang afala yaskurun. Maka mereka mengapa tidak bersyukur? Kita diberikan mata bisa melihat, kita syukuri. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan untuk membaca ilmu pengetahuan, kita gunakan untuk melihat hal yang baik. Diberi karunia tangan bisa bergerak, kita gunakan untuk bekerja. Kaki bisa berjalan, menopang kehidupan untuk beraktivitas. Semuanya itu ternyata karunia Allah yang kita sering melupakan. Maka Allah menegur, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Tidak usah jauh-jauh, dari karunia yang ada di dalam tubuh kita saja kita jarang bersyukur. Jantung kita berdetak tiap saat, darah bisa beredar, itu jarang kita bersyukur. Maka ditegur oleh Allah. Belum yang ada di luar kita.
Kuncinya semuanya karunia Allah sudah dilimpahkan di sekitar kita, di diri kita, tetapi Allah menegur bagaimana kita, ya monggo kita berusaha, kita senantiasa selalu bersyukur. Insya Allah dengan kesyukuran itulah nanti karunia-karunia itu akan ditambahkan. La in sakartum la azidanakum wa la in sakartum inna adza bila sati. Ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan, mungkin kita kurang dalam mensyukuri karunia Allah yang banyak, yang tidak bisa kita hitung, terutama yang ada di dalam diri kita, tubuh kita. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yungsarun. Wattakhadhu, dan mereka mengambil, min dunillah, selain Allah, ilahan, sebagai sesembahan, la'allahum yungsarun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Tadi ditegur mengapa mereka tidak bersyukur sampai mereka lupa kepada Allah, bahkan menyembah kepada selain Allah. Di sini diberikan gambaran, dan mereka bahkan mengambil Tuhan sesembahan selain Allah. La'allahum yungsharun, agar mereka mendapat pertolongan. Padahal selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan. Disitulah Allah mengingatkan supaya kita tidak tersesat di jalan Allah. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. La yastati'una, mereka sembahan itu tidak mampu. Ini jelaskan ya. Nasrahum, menolong mereka. Kita nyembah selain Allah itu tidak akan bisa menolong kita. Sembahan apapun ya, baik berhala, apalagi menyembah hawa nafsu, setan, apalagi sembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa menolong. La yastati'una nasrohum, mereka itu, sembahan-sembahan itu yang mereka sembah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Wahum lahum jundum muhdharun, mereka itu untuk menjaga sembahan itu menjadi tentara yang disiapkan maupun ikarpe. Mereka sembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Ya, dalam ayat lain disebutkan sesembahan yang disembah selain Allah itu nanti di yaumul akhir akan didatangkan dan ditanya, betulkah dulu dia? Semuanya akan ditanya, termasuk mungkin Nabi Isa yang dituhankan akan ditanya oleh Allah. Berhala-berhala didatangkan sebagai saksi, dan semuanya nanti akan mengelak mengapa mereka disembah tidak layak untuk disembah. Jadi sebagai saksi penjaga. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini disampaikan kepada Nabi zaman dahulu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Ketika Rasulullah mengajak kaumnya dan banyak yang mendustakan, bahkan memusuhi, menentang,
Maka Rasulullah diberi nasihat jangan, maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau menjadi sedih hati. Sungguh kami tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Allah tahu apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka rahasiakan. Allah Maha tahu apa yang berada menjadi pikiran dan pandangan, apa yang menjadi ucapan dan yang disimpan oleh orang-orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maha tahu apa yang baik yang dirahasiakan maupun yang diucapkan itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha tahu yang ia ucapkan dan ia sembunyikan. Ini juga pelajaran bagi kita, kita mengucapkan sesuatu Allah tahu, tapi di balik yang kita ucapkan di hati kita apa? Betulkah yang kita ucapkan? Allah Maha tahu. Inilah juga akidah yang harus kita bangun, bagaimana kita berhati-hati ya, dalam Allah itu tahu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rahasiakan. Betulkah apa yang kita ucapkan itu sesuai apa yang ada di dalam hati kita? Ini akan bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan ayat ini, bahwa Allah itu Maha tahu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rahasiakan. Kadang-kadang kan yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apalagi yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, yang kita ucapkan, yang kita tunjukkan, kadang-kadang tidak sama dengan yang dalam hati, karena mengelabui orang lain. Nah, istilah yang mungkin disebut dengan riya dan sebagainya, takabur, riya ya. Jamaah rahimakumullah, awalam yarol insanu inna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah minta lagi, dan tidakkah manusia memperhatikan, supaya memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani. Kita ini diciptakan semua sama ya, nggak ada yang dari emas, nggak ada yang dari perak, semua dari nutfah, air yang menjijikkan, sama, nggak ada bedanya. Min nutfah. Tolong perhatikan, tidakkah manusia itu memperhatikan? Nah, kita ini jarang perhatikan, jarang ingat bahwa kami menciptakannya dari setetes air yang hina. Kalau kita ingat ini nanti, maka kita akan kemudian biasanya tidak kita menjadi sombong ya, karena sama kedudukannya. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata, tetapi karena lupa dengan kejadiannya, faidha huwa khasimun mubin, menjadi musuh yang nyata, pembantah yang nyata, menjadi khasimun mubin. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata karena lupa akan asal kejadiannya. Asalnya dari nutfah. Wa dzaraba lana masalan wa nasiya khalqah, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi pada zaman Rasulullah itu ada kaum kafir Quraisy diantaranya yang datang kepada Nabi ketika diajak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman bahwa nanti ada hari kebangkitan, bahwa orang hidup nanti akan mati, tidak percaya
bahkan datang kepada Rasul dengan membawa tulang manusia yang sudah hancur. Kemudian disampaikan kepada Rasul, ini tulang seperti ini apakah besok itu bisa dihidup lagi? Ketika itu jadi menciptakan pertama. Jadi siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Ini datang di hadapan Rasulullah dengan membawa tulang. Kalau sudah menjadi tulang seperti ini, apakah ini nanti bisa hidup lagi? Ini karena tidak percaya akan adanya hari akhir. Hidup itu ya hidup di dunia, sudah ini jadi tulang. Hancur sudah lebur. Ini yang pernah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat itu ada orang yang meninggal minta dibakar tubuhnya, bahkan otaknya supaya diremuk, dimasukkan dalam laut. Itu dalam tafsir. Kalau sudah begitu, apakah nanti bisa hidup lagi? Itu peristiwa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tadi diciptakan dari nutfah tapi kemudian menjadi pembantah musuh yang nyata karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Ini Rasulullah menjawabkan ketika orang membawa tulang tadi, kemudian sudah Allah memerintahkan supaya menjawab. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan kamu semua itu ialah Allah. Allah itu yang menciptakan pertama kali. Dan dia maha tahu tentang segala makhluk. Nabi Muhammad supados menjawab itu. Tolong kamu mikir, dulu kamu itu ada atau tidak? Dulu dari mana kamu berasal? Dari ayah dan ibumu. Ternyata ini juga ilmu pengetahuan ya dulu. Kejadiannya kemudian dulu tidak ada, kemudian ada, dan nanti akan tidak ada lagi. Ini jamaah rahimakumullah, Allah menyampaikan supaya Rasul menjawab, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Kamu dulu tidak ada, kemudian ada melewati ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu yang makan makanan yang berasal dari tanah itulah kemudian menjadi bahan-bahan yang akan menjadi kamu. Allah sangat mengetahui tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minnas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api itu dari kayu itu. Ini juga sebagai pelajaran, kayu itu dulu asalnya juga nggak ada, tumbuh dari biji kemudian tumbuh tanaman yang hijau besar kemudian kering ya. Ketika kering dibakar menjadi kayu dan nanti ditanam hidup lagi bijinya. Itu juga menunjukkan kebesaran Allah, di mana hanya Allah lah yang kuasa menciptakan seperti itu. Selain itu tidak bisa. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mitslahum.
bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Di sini Allah kemudian memberikan penjelasan, menjadikan manusia hidup kembali itu kecil dibandingkan Allah dengan menciptakan langit dan bumi dengan seisinya. Allah sangat kecil sekali, mudah sekali. Memberikan bandingan ya. Sesungguhnya, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi seisinya? Langit sampai 7 lapis, bumi sampai 7 lapis ke bawah yang isinya juga bermacam-macam. Apalagi hanya menciptakan manusia, menciptakan kembali, menghidupkan kembali, mampu menciptakan kembali yang serupa jasad mereka yang sudah hancur itu bagi Allah mudah. Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Bala wa huwal khallaqul alim. Maha Pencipta dan Allah itu Maha Mengetahui. Ayat 82, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan bagi Allah apabila Dia menghendaki sesuatu, Allah itu hanya berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka kemudian jadilah sesuatu itu. Jadi Allah kalau sudah menghendaki, hanya Allah berfirman kun, maka kemudian berproses, kemudian langsung jedul, proses. Dari nutfah, kemudian dari mudghah, kemudian menjadi bayi, kemudian lahir dunia, itu kun fayakun dari Allah. Kalau sudah menghendaki dengan kun, maka kemudian jadilah dengan proses yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada proses yang berjalan secara alami, tetapi itu semuanya adalah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat 83 ditutup Maha Suci Allah. Supaya kita berarti bertasbih, mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dari ayat ini supaya kita senantiasa mengesahkan Allah, banyak bertasbih. Bahkan dalam takbiran itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Itu dalam Al-Quran banyak. Ingatlah kepada Allah terutama pada waktu pagi dan petang. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis banyak dianjurkan kita untuk banyak bertasbih, berzikir di waktu pagi dan petang. Jamaah rahimakumullah, sekedhik kula tambahaken, kalau iki sampun kula aturaken buku zikir pagi dan petang. Sampun pikantuk nggih, Bapak-bapak. Niki tesih wonten sing dereng pikantuk. Coba sing urung, yang belum ya, nggih.
Yang belum monggo sing sampun gitu. Ini salah satu ikhtiar ya. Saya ingat ketika kecil dulu pernah sakit amandel. Sakit amandel ki nek kumat angger apa tes ujian mesti kumat. Angger apa tes kumat. Biasanya stres nopo. Dan kemudian divonis oleh dokter untuk dioperasi. Oleh orang tua saya itu diberi jamune empon-empon karo apa wis adas kula waras. Oh jamu Jawa. Disuruh minum sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Saya kemudian ingat perintah Allah dalam Al-Quran. Kita supaya bertasbih pasrah kepada Allah di waktu petang dan di waktu malam. Dan alhamdulillah tidak jadi dioperasi sampai sekarang. Dan saya pernyataannya dokter memang nggak usah dioperasi karena itu ada manfaatnya. Itu ketika kecil ya. Kemudian saya coba zikir pagi dan petang itu seperti apa. Saya bisa mulai tahu ketika Pak SK mengajarkan Al-Mahsurat. Zikirnya itu Al-Mahsurat. Kemudian buku ini saya ambil dari di sini, entah siapa yang memberikan buku zikir petang dan zikir pagi dan petang. Ini di sini siapa yang menumpuk hanya saya baca, isinya kok lebih ringkas. Ya sama sebetulnya dengan Al-Mahsurat. Ini ada zikir pagi, zikir petang, dilengkapi zikir sesudah sholat, bahkan zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Saya cocokkan dengan buku-buku yang lain. Insya Allah buku ini sama dengan buku yang disusun oleh santri Muhammadiyah dari Madura. Bukunya, saya punya bukunya itu. Bahkan dalam zikir itu ditulis mencegah dan mengobati penyakit dengan zikir dan doa Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, nah insya Allah monggo zikir ini kita amalkan semampunya. Dalam Muhammadiyah itu zikir itu tidak harus rampung dan tidak harus urut, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan di sini insya Allah banyak doa-doanya. Saya tidak akan menyampaikan fadilahnya. Kalau fadilahnya banyak sekali. Fadilah per doa ini ada fadilahnya masing-masing. Dalam tarjih tidak disebutkan fadilah-fadilah. Saya khawatir nek disebutnya fadilah-fadilahnya nanti malah keliru niat. Kebanyakan saya lihat banyak orang yang keliru niat setelah melihat fadilahnya. Oh ternyata fadilah iso nggo ngusir jin. Ketika membaca ini ternyata nggo ngusir jin. Jadi niatnya monggo diniatkan karena mencari ridha Allah. Kita berzikir untuk mendekatkan kepada Allah. Fadilahnya nanti Allah yang akan memberi. Masing-masing akan berbeda. Monggo ini bisa diamalkan, dan zikir ini mestinya yang benar tidak dibaca bareng-bareng, sendiri-sendiri. Mulane sing durung iso ya latihan maca. Nek durung iso maca ya maca terjemahane. Ora apa-apa. Durung iso maca Arabe, maca terjemahane. Padha itu doa kok. Karo belajar sedikit demi sedikit. Iso maca Arabe. Sing durung iso ora apa-apa maca terjemahane. Itu sudah doa. Insya Allah banyak sekali doa-doa yang banyak untuk kehidupan kita ini. Monggo dipun baca terjemahannya. Ora kudu rampung. Karena kemarin saya coba ini setengah jam ora rampung. Dibaca ketika kemarin sore
jam 5 sampai jam maghrib setengah 6 pun juga mboten rampung. Maksudipun yang dibaca 3 kali, yang 7 kali, sing 100 kali seorang umat. Itu yang subhanallah tasbihnya 10 kali, istighfarnya 10 kali. Sama dengan dalam maksurat. Ya membacanya sesampainya saja. Wong dalam Muhammadiyah ora diurutke ora apa-apa kok. Dicukup doanya saja juga enggak apa-apa. Kondisi kita masing-masing karena kita itu punya kesibukan yang berbeda-beda. Ora kudu nopo bar subuh ngantek terbit matahari. Tapi kalau bisa waktunya ada, bagus. Waktunya ada. Nek selak kerja, selak nyambut gawe, kerja dan nyambut gawe itu juga ibadah. Jangan sampai kemudian nanti ingat, kerja dan bekerja untuk memberi nafkah itu ibadah dan lebih banyak pahalanya daripada mungkin duduk di masjid sampai terbit fajar tapi kapiran keluarganya. Tapi kalau memang ada waktu silahkan. Kemudian zikir itu yang benar sepindah malih mboten bersama-sama. Kalau kita bersama-sama itu sebenarnya latihan zikir bareng, kalau belajar bareng. Dibaca sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dengan suara yang lembut. Ora usah ditorong barang. Wah zikir saya bener. Ora usah men krungu dari zikir jamaah itu enggak perlu. Kalau kita zikir betul-betul. Jadi kalau mau zikir betul, kalau mau belajar bersama ya monggo seperti dalam pengajian, seperti dalam kematian pun itu yang betul bacanya sendiri-sendiri. Kalau bersama itu baru latihan zikir. Jadi monggo nanti sesuai kemampuannya masing-masing bisa dibaca. Juga terjemahannya insya Allah nanti akan fadilahnya itu akan bisa dirasakan, nggak usah saya khawatir fadilahnya disampaikan kemudian niatnya malah keliru. Fadilai nek salat nopo bar subuh ngantek tekan terbit fajar kemudian diteruske salat suruk padha karo haji kalau umroh lanjut mengko hanya niatnya itu malah keliru kalau begitu. Lillahi ta'ala saja nanti akan pahala nanti di akhirat ya. Ya itu sebagai pemahaman bisa tapi jangan kemudian nanti menjadi tujuan. Tujuannya adalah mencari ridho Allah. Nanti kalau sudah ridho Allah banyak manfaat yang kita peroleh. Allah Maha tahu tadi, tusiruna wa ma tu'linun. Apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di dalam hati. Apakah kita itu mengucapkan betul-betul sesuai dengan apa yang dalam hati? Itu Allah yang Maha tahu. Maka dan jamaah rahimakumullah sekedip tambahan ya nanti sewaktu-waktu mungkin kita baca bersama misalnya dalam kematian itu bisa untuk selingan tambahan dan sekaligus mengingatkan ini untuk ya insya Allah banyak doa-doa yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Untuk kemaslahatan hidup kita banyak sekali. Mungkin makaten ingkang saged kula aturaken ada pengumuman monggo. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.